adik-adik. Shalom, 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 shalom. Adik, apa kabarnya? Kembali lagi kita bertemu pada video kita yang pertama. Nah, di video ini dikhususkan untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Nah, kakak sangat berharap adik-adik bisa dapat beribadah lewat video ini. Nah, adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Kita nyanyikan satu pujian. Sungguh ku bangga, sungguh ku bersyukur memiliki Yesus dalam hidupku. Sungguh ku bangga, sungguh ku bersyukur memilikimu Yesus di dalam hidupku. Tak pernah kesudahan kasih setiamu, tak berkesudahan kasih setiamu di sepanjang hidup. Sama-sama katakan Yesus kau segalanya. Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Sungguh ku bangga dan bersyukur memilikimu Yesus di hidup. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus kau segalanya. Kau segalanya bagiku, tak ada yang dapat menggantikanmu. Sungguh ku bangga dan bersyukur Memilikimu Tuhan. memilikimu Yesus di hidupku. Memilikimu Yesus di hidupku. Memilikimu Yesus di hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh anugerah yang sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di kesempatan ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tuntun kami dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah datang dan bersyukur pada Bapa. Haleluya. Amin. Salam semangat, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita angkat satu pujian. Hai, ini kuasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sama-sama katakan, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya dalam Tuhan. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam
kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus urapi kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan yang pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua baik-baik saja bukan? Hari ini kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya buka Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41, ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ayat yang ke-13 mengatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang akan menolong engkau. Amin. Firman Tuhan mengatakan, kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan di situ tidak boleh yang namanya takut. Kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menghilangkan yang namanya rasa ketakutan supaya kita tidak takut dan tidak khawatir. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan tidak takut atau tidak khawatir. Tapi sering sekali manusia mengalami yang namanya rasa ketakutan, bahkan rasa kekhawatiran. Setiap manusia, tidak ada yang tidak pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tidak ada yang pernah mengalami namanya masalah. Semua hampir pernah mengalami namanya ketakutan dan masalah, sehingga membuat kita merasakan kekhawatiran. Tapi kita harus tahu adik-adik, rasa ketakutan kita adalah merupakan senjata yang dipakai iblis untuk membuat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengalami yang namanya damai sejahtera, tidak mengalami yang namanya berkat Tuhan, tidak mengalami yang namanya kuasa pertolongan Tuhan. Karena ada ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita meragukan bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah berkuasa atas setiap kehidupan kita. Yang namanya ketakutan itu sangat banyak macam-macamnya yang namanya ketakutan. Ada ketakutan tentang pendidikan, ada ketakutan tentang masa depan, ketakutan bagaimana apa yang harus kita lakukan ke depannya, dan merasa takut karena takut untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan takut. Apalagi adik-adik, Indonesia bahkan seluruh dunia pada saat-saat ini sedang mengalami yang namanya rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, rasa cemas, rasa bimbang. Karena kenapa? Karena sedang mengalami yang namanya virus, wabah penyakit corona, sehingga banyak orang takut, sehingga banyak orang yang imannya lemah, sehingga banyak orang yang tidak percaya akan pertolongan Tuhan Yesus. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengerti, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh cemas. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, sebab Allah yang akan menolong kita, sebab Allah yang akan memegang tangan kita dan memberi kemenangan kepada kita. Amin. Walaupun sekarang kita dilanda dengan virus corona yang ada, kita tidak boleh takut. Tapi ingat, kita harus yang namanya berjaga juga. Jadi adik-adik, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh takut. Mengapa alasan kita tidak boleh takut atas situasi yang ada? Yang pertama, karena kita punya Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13 tadi sudah jelas dikatakan, sebab aku di situ adalah Tuhan Yesus yang akan memegang tangan kita, yang akan menolong kita, yang akan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah lupakan kita. Sehingga kita kenapa harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Kalau kita percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita, kita menjadi orang yang bukan penakut, tapi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memegang kehidupan kita, maka kita memiliki iman yang didasari oleh firman Tuhan dan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak perlu merasa takut, mengapa kita tidak perlu merasa khawatir? Alasan yang kedua, karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus sebagai penolong buat kehidupan kita semua pada hari ini. Karena ada Roh Kudus yang menolong kehidupan kita, maka kita tidak boleh takut. Ketika kita sedang berdoa, ketika hati kita sedang gelisah, ketika hati kita sedang takut, kita datang dan berdoa, kita meminta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk bekerja atas kehidupan kita. Amin. Ketika kita percaya Roh Kudus sebagai penolong kehidupan kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita. Amin. Alasan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh merasa takut dan tidak boleh merasa khawatir? Karena kita diberi kuasa oleh Tuhan atas diri kita. Sebab roh yang diberikan Tuhan kepada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Jadi mengapa kita harus takut kalau kuasa yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini? Kuasa yang diberikan Tuhan Yesus, pertolongan yang diberikan Tuhan Yesus itu lebih besar daripada masalah yang kita hadapi pada saat hari ini. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun yang menjadi kekhawatiran kita, ketika kita menerima kuasa oleh Tuhan Yesus, maka kuasa kita lebih besar dari setiap masalah kita yang ada. Amin. Jadi adik-adik,
kita mulai hari ini tidak boleh yang namanya merasakan yang ketakutan, merasakan kekhawatiran. Kita harus membuang ketakutan, kita harus membuang kekhawatiran. Kita harus percaya bahwa iman kita berasal dari Tuhan Yesus. Kita percaya pertolongan Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, kuasa Tuhan Allah terjadi atas kehidupan kita semua pada hari ini. Amin. Jadi mulai hari ini sampai seterusnya kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus, supaya kita tidak boleh takut, supaya kita tidak boleh khawatir dalam situasi apapun. Dan adik-adik harus ingat, orang yang takut itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Jadi demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Selamat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita ucapkan doa Bapa kami sama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari apa yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai dalam ibadah kita yang pertama untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar. Kita akan bertemu lagi pada video yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.